Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Isi Gatot Maestun. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan keterampilan berbahasa, keterampilan berat dan waktu pulang dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas. Ya, untuk kita akan presentasi terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama adalah Mas Aldi. Ada dan selanjutnya Mas Haskia, Mbak Anggun Dea, Mbak Elda Yofi, Mas Tui, Mbak Nana Lukna, Mas Rijal, Mas Fendi, Mas Dwi, Mas Yunus, Mas Dimas, Mas Wakit, ada? Sakit. Kok dari 2 hari yang lalu kok tidak masuk? Gimana? Oh, ya udah. Kita doakan sehat. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan nama-nama yang ada di depan ini ya. Apakah ada yang sudah kenal? Ya, yang pertama perkenalkan nama Mas Syam, silakan perkenalkan nama saya Sandra sama Pak Maestro. Selanjutnya perkenalkan nama saya Rizky Maestro dari Ulum Blitar. Selanjutnya Saya Febri Karyati. Dan perkenalkan nama saya Uda Karinasari. Untuk materi pertama yaitu tentang bahasa. Nah, di negara kita ini memiliki banyak sekali bahasa, macam-macam bahasa daerah, tapi yang digunakan dalam pembelajaran ketika di sekolah yaitu hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pengertian dari bahasa Indonesia sendiri yang benar adalah bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan situasi dan pembicaraan, sesuai dengan lawan bicara. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, ketika kita bersama guru atau bersama orang yang lebih tua itu, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan, yang lebih mudah dimengerti juga. Beda lagi dengan kita berbicara dengan teman sendiri, itu kita bisa menggunakan bahasa yang agak lebih. Terus selanjutnya bahasa juga menggunakan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu sendiri, seperti ejaan, punktasi, istilah, dan tata bahasa. Terus bahasa juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu kebinekaan. Yang kedua yaitu fungsi penanda kepribadian seseorang sendiri. Dan yang ketiga fungsi pembawa atau pemwibawaan. Yang dimaksudnya yang fungsi pembawa atau kewibawaan itu orang yang memiliki pendidikan tinggi atau memiliki gelar tinggi itu ketika dia berbicara itu bahasanya berbeda dan kita mudah sekali untuk memahaminya. Yang keempat yaitu fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat setidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Nah, contoh bahasa yang baik dan benar itu contohnya seperti bertanya apakah kamu sudah belajar. Yang kedua ada ketika kamu berbicara di sini tempat buang sampah, seperti itu. Terus juga hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa yaitu ada 5. Yang pertama tata bunyi atau fonologi, dan yang kedua tata bahasa atau kalimatnya, yang ketiga kosakata, dan yang keempat ejaan, dan yang terakhir yaitu makna dari bahasa itu sendiri.
Dan materi selanjutnya, ini kok muridnya pada lemes semua. Ini puasa. Ya. Ya. Tepuk tangan dulu biar semangat semua. Dan ini materi selanjutnya adalah penampilan. Penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lain, seperti guru dan para murid. Tampil menarik dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan pembelajaran, sosial pembelajaran. Dan ini contoh-contohnya ada beberapa. Hindari pakaian yang minim, yang atau terbuka. Ini salah satu untuk contoh pentingnya adalah yang guru perempuan itu lebih baik tidak berpakaian yang minim kain. Yang seperti contohnya biasanya ada baju yang bagian perutnya terbuka atau bagian lehernya terbuka, atau rok yang ketat tapi di atas lutut. Nah, itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan saat mengajar di sekolah. Dan contoh yang baiknya adalah berpakaian rapi. Ini saya mau manggil salah satu, ya, Mbak Nana Luna, silakan maju. Nah, ini adalah contoh berpakaian yang sangat dianjurkan, seperti memakai jas, memakai kemeja, memakai rok, dan memakai sepatu pantofel. Dan jika guru yang beragama Muslim memakai jilbab yang sesuai dengan bajunya. Dan selanjutnya adalah memakai baju formal. Memakai baju formal seperti memakai jas. Ya, Mas Katon, sebagai contohnya silakan. Contohnya seperti ini, memakai baju yang formal. Yang tadi kan untuk guru yang perempuan. Yang ini untuk guru yang laki-laki. Formal memakai sepatu pantofel dan memakai kain, bahan celana kain dan jas. Dan ini adalah contoh yang salah. Misalnya Mas Dwi, silakan maju depan. Nah, ini contoh yang tidak dianjurkan guru memakai saat pembelajaran, seperti memakai jeans. Kan celana jeans itu biasanya dibuat untuk jalan-jalan, healing gitu kan, tapi bersantai. Tapi tidak dianjurkan untuk waktu mengajar di kelas. Dan guru kan menjadi contoh siswanya. Jadi guru terlebih dahulu menyontohkan diri yang baik agar para siswanya menjadi lebih baik. Silakan Mas. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pakaian olahraga. Jika berpakaian olahraga itu yang benar adalah kaos berkerah, lengan panjang atau lengan pendek, memakai celana training, memakai sepatu olahraga. Tetapi ada sebagian sekolahan yang memperbolehkan memakai kaos olahraga, seperti Mas Zakia, tolong maju. Nah, ini contoh yang lebih baik memakai kaos yang berkerah, tetapi di beberapa sekolah ada yang memperbolehkan memakai kaos jersey olahraga. Dan
dan termasuk olahraga. Ya, sudah Mas. Terima kasih. Dan yang selanjutnya adalah memakai pakaian sesuai dengan acara di sekolahannya. Seperti kalau acara milad perpisahan itu guru-guru memakai baju batik, celana kain biasa. Jika acaranya milad atau ulang tahunnya sekolahan, itu guru bisa menggunakan kaos olahraga berkerah tetapi bawahannya itu kain biasa. Atau acara kerja bakti itu juga bisa memakai pakaian seperti itu. Tetapi waktu pembelajaran berada di kelas, lebih baik guru menggunakan baju yang formal seperti contoh yang tadi. Dan yang terakhir adalah terutama untuk guru yang perempuan menggunakan perhiasan yang sederhana dan simpel, jangan terlalu menor apa terlalu tebal, dan apalagi yang terlalu vulgar. Contohnya seperti Mbak Dia, silakan maju. Ya, contohnya seperti Mbak Dia yang memakai makeup yang simpel saja, tidak terlalu menor, tebal. Ya, terima kasih Mbak. Dan yang selanjutnya adalah materi gerak yang dilanjutkan oleh Mas Katon. Ya, untuk selanjutnya adalah materi tentang penggunaan gerak. Ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, guru harus mampu melakukan 8 keterampilan mengajar. Apakah siswa sudah tahu 8 keterampilan mengajar itu seperti apa? Belum. Saya katakan ya, yang pertama adalah keterampilan bertanya terhadap siswa dan guru terhadap siswa bagaimana. Seperti saya menjelaskan di depan tentang bagaimana keterampilan passing volley. Kalau tidak ada yang belum mengetahui apa itu keterampilan passing bola volley, bisa dipertanyakan. Keterampilan seperti siswa dan guru sudah tentu. Dan yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan. Seperti contoh, kita mengambil contoh di luar kelas. Ya, contohnya kita melakukan materi olahraga volley. Siswa sudah melakukan gerakan passing dengan benar. Maka seorang guru memberi penguatan seperti, oh kamu sudah benar cara jongkok atau untuk melakukan passing bola volley sudah benar. Itu penguatan. Dan yang ketiga, keterampilan melakukan variasi seperti guru di dalam kelas tidak hanya menuntut untuk menjelaskan. Kita harus bervariasi seperti kita jalan-jalan atau kita memberi game seperti itu. Yang selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan guru terhadap siswa, apakah sudah benar atau masih ada yang belum jelas bagaimana kita menjelaskan terhadap siswa. Yang selanjutnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang selanjutnya keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Nah, di sini guru akan melakukan diskusi. Ya, contohnya materi yang dijelaskan dalam olahraga, kita akan membuat kelompok kecil, dalam 2 kelompok tersebut, dan kita akan membahas materi yang sudah guru jelaskan atau sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Bagaimana guru dalam mengelola kelas seperti guru akan menjelaskan dan bagaimana apakah
siswa itu ada yang gojek sendiri atau ada yang bermain-main sendiri. Nah, bagaimana kita seorang guru akan memberikan contoh agar tidak akan mengkondisikan siswa di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok dan perseorangan. Dan kita akan melakukan pengelompokan dan kita akan melakukan perselisihan dalam perseorangan dalam kelompok kecil. Nah, itu tadi adalah keterampilan mengajar guru. Nah, selanjutnya yang tujuannya agar siswa dan guru dan sumber belajar mampu saling berkomunikasi. Nah, bagaimana guru dan siswa dapat saling berkomunikasi dan tidak hanya monoton, hanya diam saja. Bagaimana kita berinteraksi terhadap siswa agar siswa tidak merasa bosan. Nah, terkait dengan hal tersebut, gestur memegang peranan penting dalam membelajarkan siswa, terutama dalam berkomunikasi. Yang sudah saya jelaskan dari tadi ya. Ya, yang selanjutnya adalah ada 3 komponen dalam berkomunikasi, yaitu kata yang digunakan, seperti kita mengatakan suara atau intonasi nada yang digunakan saat mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, apa Mas Dwi sudah benar melakukan gerakan lompat jauh. Nah, kita akan melakukan gestur atau mimik tubuh yang merasakan kita agar lebih senang dan siswa tersebut agar lebih dalam penguatan itu merasa senang. Kalau itu sudah benar dan sudah melakukan hal yang baik. Contohnya seperti apa? Contoh melakukan sesuatu yang baik. Nah, contohnya saya, Mas Dwi silakan. Nah, sebenarnya kita melakukan apa? Lari jarak pendek. Coba contohkan apa? Lari pusat. Coba lari jarak pendek. Nah, ya. Nah, itu gestur kita ini itu jangan apa ya? Harus merasa kita memperhatikan siswa tersebut. Ya, siap. Nah, siap, cukup. Baik. Nah, ini gestur ini yang kita akan mengekspresikan kalau itu gerakan sudah benar. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah materi setelah waktu dalam belajar mengulang kelas yang disampaikan yang disampaikan Mas Dwi. Terima kasih. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita selalu semangat untuk menuntut ilmu. Amin. Untuk kali ini adalah mengenai selang waktu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu selang waktu? Ataupun mengelola waktu dalam sebuah pembelajaran. Mengelola waktu ini bermakna bagi guru untuk memanfaatkan semua waktu yang ada dari mulai membuka pelajaran maupun menutup pelajaran. Jadi mengelola waktu ini sangat penting bagi seorang guru atau kalian yang ingin menjadi guru. Coba yang ingin menjadi guru angkat tangan. Ada apa tidak? Saya doakan semoga menjadi guru yang bermanfaat. Jadi mengelola waktu ini sangat bermanfaat karena apa? Bisa memaksimalkan sebuah pembelajaran, terutama kita sebagai guru penjas. Karena penjas ini identik dengan gerak ya, jadi kita manfaatkan untuk waktu yang ada. Jadi ketika kita mengelola waktu ini harus mempunyai rencana pembelajaran anak-anak. Kenapa? Karena ibarat begini, ibarat kita di kampus satu ini ya, akan menuju ke kampus renang sana. Ketika kita tidak
mengetahui jalannya ataupun alurnya, kita akan mutar-mutar, wayai ke barat, seharusnya ke barat, masih belok ke selatan atau ke timur. Jadi sebelum kita menuju ke tujuan ataupun ibaratnya tadi kampus tengah tadi, kita harus apa? Tahu waktunya. Ya, selain itu tahu jalannya. Ya benar itu. Di sini selang waktu itu di mana guru ini harus bersikap gimana ya? Kalau di yang pernah ada ya, guru mediasi itu hanya ketika pembelajaran di lapangan hanya mengasih bola ke muridnya. Setelah itu ada selang waktu yang cukup lama, siswa hanya bermain, ada yang beli cilok, ada yang beli takbur gitu. Jadi itu kurang maksimal. Jadi waktu ini harus benar-benar dimanfaatkan. Terutama misalkan ketika kita akan menutup membuka pelajaran, ini berapa menit, terus menyampaikan materi berapa menit, dan terus evaluasi berapa menit, penutup berapa menit. Ini harus tertata dengan sangat rapi sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan kebingungan ataupun tidak akan merasa kesulitan dalam menyampaikan pelajaran ataupun materi yang disampaikan kepada murid kita. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama untuk mengelola ataupun mengelola kelas. Dan dalam ini kita harus mengelola kelas juga, anak-anak. Di mana kita sebagai guru harus mengetahui semua situasi yang ada di kelas. Misalkan seperti keadaan siswanya, kita harus mengetahui keseluruhan siswanya. Kita harus melihat dari sudut mana yang sekiranya kita bisa melihat siswa ataupun melihat aktivitas siswa tersebut. Karena ini untuk mengcover ataupun mengetahui aktivitas siswanya, ada yang ngantuk ataupun tidak. Ya, mungkin itu waktunya sudah habis ini. Saya tutup. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak? Belum, Pak. Belum ada? Mas Dimas? Oh, sudah cukup ya. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk materi pembelajaran untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.